Hai semua, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan baik ya. Karena kita udah di penghujung tahun 2023 dan mau masuk ke tahun 2024, apa kalian punya kegiatan seperti membuat resolusi atau membuat goals atau apa sesuatu yang ingin kalian capai gitu? Kan biasanya ada nih rencana-rencana tahun depan aku mau beli laptop atau tahun depan aku mau menikah. Kalau kalian gimana nih? Apa kegiatan itu selalu ada di setiap tahun? Kalau aku sih sebenarnya nggak pernah buat seperti itu. Tapi untuk tahun ini aku akan mau coba gimana sih? Aku akan coba buat goals yang ingin aku capai di tahun 2024. Dan untuk judul di video kali ini, membuat tahun 2024 lebih produktif. Kenapa sih aku nggak pernah buat resolusi atau goals seperti ini di setiap tahun? Karena kebiasaan manusia satu ini itu kalau udah masuk 2024 atau masuk di tahun baru gitu, pasti kepengennya kayak mau jadi lebih baik atau hal-hal yang lebih baik lagi sebelumnya atau apapun itu. Tapi nanti ketika tanggal 1 bisa jadi lebih baik, tanggal 2 lupa, tanggal 3 dan seterusnya udah nggak tahu deh, hilang. Setiap tujuan, rencana atau apapun itu rasanya kayak udah berlalu aja gitu. Tapi untuk kali ini aku mau coba dan berusaha, kali aja aku bisa sampai di tahun 2024 melakukan semua rencana-rencanaku atau goals yang udah aku tulis. Buat yang pertama, di sini aku mau buka usaha sendiri. Ya, siapa sih yang gak mau buka usaha sendiri ya, bisnis kecil-kecilan lah. Kalau untuk ibu rumah tangga, apalagi kan punya baby ya, punya anak satu yang masih toddler, jadi agak susah banget kalau harus bekerja ninggalin anak. Ya, ujung-ujungnya pasti akan ke bisnis. Dan di sini ada orang yang butuh uang gitu karena dia mau pindah keluar kota dan barang-barangnya semua tuh dijual. Dan ada satu kayak gerobak gini nih, itu dijual dengan harga 1.100.000. Makanya karena bagiku murah, aku beli aja. Tapi aku juga nggak tahu sih mau usaha apa. Tapi pengennya itu bisa join sama kakakku atau bisa usaha bareng lah dengan lainnya, karena kalau aku sendiri tuh rasanya kayak berat banget gak sih? Oke, dan lanjut poin yang kedua, melakukan budgeting dengan baik supaya ada perubahan baik juga tentang keuangan keluarga. Karena di tahun ini aku tuh amburadul banget budgetingnya, bener-bener amburadul. Ada yang over budget, ada yang enggak aku catet, atau bahkan budgetingku kacau lah. Kadang juga aku gak pernah evaluasi juga kan, seperti yang aku cerita. Nah, di tahun depan aku mau melakukan perubahan, setidaknya untuk nominal, karena juga aku punya tanggungan baru, terus untuk setiap kebutuhan, dan mengurangi keinginan. Nggak tahu ya bisa atau enggak, kan diusahakan dulu. Jadi aku mau mengevaluasi dan juga bisa merevisi supaya bisa jadi lebih baik. Untuk budgeting yang biasa aku lakukan itu kan ada 3 kategori ya. Ada giving, saving, dan juga living. Untuk cicilan atau orang tua, perpuluhan, sedekah, aku juga gak pernah share nominalnya karena bagiku itu privacy. Kalau untuk tabungan, semoga di tahun depan aku bisa nambah tabungan-tabungan lainnya. Dan untuk kebutuhan, aku nggak akan ngurangin kebutuhan ya, karena kebutuhan itu memang yang dibutuhkan, tapi mengurangi keinginan aja itu yang penting. Lanjut
Buat poin yang ketiga, harapanku sih bisa renovasi rumah. Aku tahu memang renovasi rumah itu nggak akan ada habisnya. Kadang kayak kita benerin kamar, tapi yang lainnya harus dibenerin juga. Yang ruang tamu dibenerin, yang ini juga. Karena memang rumah itu nggak ada habisnya. Tapi di sini aku mau fokus 2 tempat, yaitu kamar mandi dan juga kamar tidur. Karena kamar mandiku itu rusak, kayak temboknya itu rusak-rusak gitu loh. Dan untuk kamar tidur, seperti yang kalian lihat nih, gara-gara Elyona, semua stiker itu dicabut, jadi kelihatan jelek banget temboknya. Tembok dinding. Jadi kelihatan jelek banget, makanya aku mau renovasi supaya enak dilihat lah, bisa lebih nyaman. Apalagi kan kita lebih sering di kamar ya buat ibu rumah tangga. Kalau buat bapak pekerja kan jarang di rumah, jadi bagi dia nggak masalah. Tapi kalau bagi aku nggak sedap dipandang, tau nggak sih? Oke, lanjut ke poin keempat. Aku berharapnya, ini benar-benar berharap sih, karena di tahun ini aku udah 1000 subscriber, puji Tuhan banget. Dan untuk 2024 aku mau 2000 subscriber. Semoga ya. Caranya gimana ya? Aku harus sering-sering upload video, bikin konten, apapun itu harus rajin. Yang penting niatnya dulu. Kalau urusan eksekusinya nanti aja lah ya. Dan untuk poin selanjutnya ada kesehatan, karena aku sering banget bilang kalau diriku tuh gendut, nggak kayak yang dulu. Nah, di sini nih yang paling penting. Tahun 2024 semoga aku bisa turunin 10 kilo. Jadi berat aku 58, turun 10 kilo setidaknya jadi 48 seperti waktu aku masih muda-muda dulu lah. Sekarang udah emak-emak, rasanya kayak berat banget gak sih, badan itu gede. Oke, kita lanjut. Gimana cara buat kita bisa produktif di tahun 2024? Yang pertama kan kita udah bikin goals ya, yang kita catat tadi. Buat yang kedua, melakukan perubahannya. Harus konsisten. Untuk setiap yang ingin kita capai, semua harus benar-benar diusahakan. Gak cuma berdoa. Tuhan aja maunya kita gak cuma berdoa, tapi juga berusaha. Lalu memiliki niat dan mau berubah lebih baik lagi. Gak cuma niat aja ya. Seperti yang pertama tadi, harus konsisten dan mau dibentuk, mau dirubah jadi hal yang lebih baru lagi, lebih baik lagi. Lalu lakukan afirmasi setiap hari. Afirmasi itu seperti kata-kata positif. Jadi kayak kita lagi berkaca dan bilang, kamu tuh cantik, kamu tuh harus semangat, kamu itu sehat, kamu itu bisa lakukan semuanya dengan baik, kamu itu sempurna. Hal-hal yang bisa bikin mood kita baik, vibes kita baik dengan afirmasi setiap hari. Setelah melakukan perubahan, lanjut kita harus bisa lebih dewasa. Contohnya, bijak dalam mengambil keputusan. Ini penting banget. Dan berpikir sebelum bertindak. Lalu bisa memperhitungkan kemampuan. Tidak usah memaksakan gengsi, tidak usah memaksakan gaya hidup, sesuai kemampuan aja lah ya. Kita jalani aja semuanya dengan baik, dengan damai gitu. Gak usah yang berlebihan, karena yang berlebihan juga kan gak baik ya. Ujung-ujungnya pasti juga gak akan baik. Oke, di sini aku udah selesai pembahasannya. Semoga kita bisa lebih semangat dan lebih baik lagi di tahun 2024. Buat kalian jangan lupa bikin resolusi atau goals seperti ini supaya kalian bisa lebih produktif, tahu tujuan apa yang ingin kalian capai di tahun 2024. Buat kalian tetap semangat ya. Bye.